Selamat pagi Sobat Investor, hari ini kita akan bahas untuk pergerakan market hari ini dan juga review untuk pergerakan market kemarin, review market untuk tanggal 21 September 2021. IHSG kemarin ditutup melemah sebesar 0,93% di level 6076 dengan most active stocknya ada BBRI, BBCA, dan ARTO. Selain itu, investor juga mencatatkan net sell sebesar 361 miliar dengan top buy-nya dari BBCA sebesar 199 miliar dan BBRI dengan BBRI sebagai top sell sebesar 152 miliar. Kalau kita lihat untuk global market dari Dow Jones, S&P, dan FTSE ini mencatatkan pelemahan ya. Seiring dengan tekanan jual hampir di semua sektor. Pelaku pasar mengkhawatirkan dampak dari situasi Evergrande di China yang tengah mengalami ancaman gagal pembayaran utang. Evergrande ini merupakan perusahaan real estate terbesar kedua di China dengan total kewajiban yang mencapai lebih dari USD 305 miliar. Sejalan dengan bursa regional, IHSG juga ikut tertekan dengan penurunan yang dialami pada 10 dari 11 indeks sektoral untuk pergerakan kemarin. Selain itu, pelaku pasar saat ini masih mencermati untuk perkembangan polemik dari Evergrande dan investor juga masih mencermati rencana tapering off seiring dengan dimulainya rapat FOMC hari ini. Secara teknikal, IHSG ini masih berpotensi untuk melemah dengan proyeksi rentang pergerakan di level 5.950 sampai dengan 6.150. Dari komoditas, hampir semua komoditas mencatatkan pelemahan, kecuali gold yang berhasil menguat sebesar 0,56% dan coal yang berhasil menguat sebesar 1,11%. Jika kita lihat dari company news, kita ada MARI, PT Mahaka Radio Integra yang mencatatkan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat turun sebesar 57,4% menjadi 5,57 miliar. MARI mencatatkan pendapatan bersih sebesar 32 miliar atau menyusut sebesar 12,73% year on year. Sementara itu ada ISAT, ini dari telekomunikasi yang menjadi provider terbesar kedua di RI. Hutchison, perusahaan unggulan milik miliarder Hong Kong Li Ka-shing, mengumumkan akan menggabungkan unit telekomunikasi Indonesia dengan provider Indosat dalam kesepakatan yang senilai 6 miliar US dollar. Indosat Ooredoo dan Hutchison akan menjadi perusahaan telekomunikasi seluler terbesar kedua di Indonesia dengan pendapatan tahunan sekitar 3 miliar US dollar. Sementara itu ada HMSP, ini dari Tobacco, di mana Philip Morris yang merupakan perusahaan induk dari PT HM Sampurna Tbk telah menyelesaikan proses akuisisi Fertin Pharma. Dalam keterangannya, finalisasi akuisisi senilai setara dengan 820 juta US dollar telah selesai pada 15 September lalu. Philip Morris sendiri tengah membuat produk-produk bebas asap secara bertahap untuk menggantikan rokok. Sementara dari domestik dan global news, ada dari domestik, yaitu kredit menganggur perbankan atau undisbursed loan di perbankan tercatat meningkat. OJK mencatat kredit yang menganggur hingga Juli 2021 itu meningkat sebesar 1,54% year on year dari 1.654,9 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha di Indonesia masih lambat ya. Sementara pada bulan Juni ini sudah sempat turun sebesar 0,17% year on year ke level 1.607 triliun. Dari sisi global ada keyakinan home builder AS yang naik di bulan September. Keyakinan di antara pembangunan rumah keluarga tunggal AS tercatat naik tipis pada bulan September, membalikan penurunan selama 3 bulan akibat kenaikan biaya untuk beberapa bahan bangunan, termasuk kayu lunak yang menurun.
Oke, kalau kita lihat dari untuk hari ini, pelaku pasar bisa mencermati adanya pengumuman BI Rate yang secara konsensus ini masih tetap ya di level 3,5%. Sementara untuk hari ini juga ada RUPS dari USKT dan AKKU. Oke, untuk rekomendasi dan pergerakan hari ini, prediksinya adalah hari ini IHSG cenderung melemah dan akan berada di kisaran level 5.950 sampai dengan 6.150. Pergerakan sahamnya ini membentuk black cross dengan MACD yang negatif dan juga stochastic yang dead cross. Hari ini rekomendasi saham dari NH ada ASI, PT Astra International Tbk, yang kemarin ditutup melemah sebesar 2,3% di level 5.300. Hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 5.550 dan stop loss-nya di 5.200. Ini termasuk bottom fishing area dengan MACD-nya yang masih positif dan stokastiknya yang oversold. Terus juga ada RALS, ini dari retailers, Ramayana Lestari Sentosa yang kemarin menguat sebesar 2,86% dan ditutup di level 720. Hari ini direkomendasikan buy dengan target price sebesar 820 dan stop loss-nya di 700. Pergerakan sahamnya membentuk breakout triangle dengan MACD-nya yang positif dan stokastiknya uptrend. Terus juga ada United Tractor atau ONTR yang kemarin menguat 0,37% dan ditutup di level 20.575. Kami merekomendasikan buy dengan target price sebesar 22.000 dan stop loss-nya di 20.500. Pergerakan sahamnya membentuk inverted hammer dengan MACD yang positif dan stokastiknya oversold. Dari KF itu ada PT Kimia Farma yang menguat sebesar 3,45% dan ditutup di level 2.400. Hari ini kami rekomendasikan buy juga dengan target price sebesar 2.550 dan stop loss-nya di 2.370. Ini membentuk double bottom dengan MACD yang positif dan stokastiknya juga golden cross. The last ada dari Silo, ini dari industri healthcare, Siloam International Hospital yang kemarin menguat sebesar 3,2% dan ditutup di level 8.875. Hari ini kami rekomendasikan buy juga dengan target price di level 9.700 dan stop loss-nya di level 8.700. Membentuk cup and handle, MACD-nya positif dan juga stokastiknya golden cross. Sekian Morning Flash hari ini.